Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda dan saya akan membahas sebuah materi, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengelola karyawan dan karyawan itu tidak keluar masuk di dalam perusahaan. Ada sebuah pertanyaan, Pak, kenapa ya karyawan saya ini sering keluar masuk sehingga kita direpotkan untuk terus merekrut orang, kemudian mencari lagi, kemudian keluar lagi, merekrut lagi, mencari lagi, dan keluar lagi. Itu yang terjadi. Ya, saudara, hari ini saya akan sharing secara detail. Saya akan berikan detailnya yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, dalam mengelola karyawan, mengelola saja itu namanya seni bagaimana berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia, baik dengan orang atas maupun dari bawahan. Artinya kita harus memiliki seni untuk mengelola karyawan kita. Dan seni itu didapat dari pengalaman. Dan pengalaman itu didapat dari praktek langsung di lapangan sehingga kita tahu bagaimana kita mengelola karyawan dengan baik dan benar dan menjadi betah di dalam perusahaan. Tidak perlu kita harus menahan ijazah. Banyak orang-orang yang tidak bisa dan tidak memiliki seni mengelola manusia sehingga dia kerepotan dan akhirnya dia menahan ijazah. Dan itu sangat salah sekali. Percuma saja kita tahan ijazahnya kalau motivasinya tidak ada. Dia tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik dan dia pasti akan keluar. Nah, supaya mereka betah, kita harus melakukan hal-hal yang jelas. Ya, kita harus melakukan hal ini. Yang pertama, kita harus komunikasi dengan jelas kepada karyawan kita. Ya, kita berikan peraturannya secara tertulis dan kita jelaskan secara konsisten. Artinya apa? Peraturan itu kita berikan kepada karyawan secara tertulis. Kemudian kita harus briefingkan, kita harus meetingkan. Ya, kita meetingkan apakah setiap hari, apakah setiap shift, atau setiap seminggu sekali. Intinya kita harus briefing secara konsisten dan rutin kepada karyawan untuk melakukan apa ya yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Di situ kita harus review kepada karyawan sehingga terus remind. Ya, terus remind akhirnya dia paham betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa memberikan penghargaan kepada karyawan kita. Kita memberikan pengakuan. Kalau memang dia baik, berikan penghargaan itu bahwa dia baik di depan banyak orang. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, jangan pernah sekali-sekali kita tegur kepada karyawan di hadapan banyak orang. Kalau dia melakukan kesalahan, panggil di kantor, tegur secara baik-baik, supaya tidak mengulangi lagi. Secara berduaan, ya, face to face. Ya, jadi kalau dia melakukan kebaikan, beri penghargaan di banyak orang. Tetapi kalau melakukan kesalahan, panggil berdua. Yang ketiga, kita harus berikan pelatihan kepada karyawan kita. Artinya kita harus berikan kemampuan skill, kita latih dia, kita berikan kemampuan yang lebih baik. Ya, jadi karyawan itu jangan diamat beban, tapi karyawan itu jadikan dia sebagai aset. Ya, kalau kita manusiakan manusia, maka dia akan merasa, oh ya, perusahaan saya memperlakukan saya dengan baik, maka saya harus bekerja dengan baik dan saya tidak mau pindah ke tempat lain. Ya, karena gini, jangan hanya banyak orang, yang penting kasih gaji besar. Oh, tidak bisa begitu. Ya, karyawan meskipun gajinya besar, kalau suasananya tidak menyenangkan, maka dia akan pindah. Ya, karyawan kalau gajinya cukup, ya, bukan kecil, gajinya cukup, tapi suasana menyenangkan, dia akan stay longer, dia akan stay lebih lama di perusahaan itu. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya karyawan itu menjadi betah. Ya, lingkungan menyenangkan adalah lingkungan yang tidak toksik. Artinya begini, meskipun kita gaji besar, tetapi kalau lingkungan tidak menyenangkan, maka dia akan pergi. Dalam sebuah perusahaan, kalau memang terjadi permasalahan antara departemen A dengan departemen B, itu sudah biasa. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa menyelesaikan dan permasalahan itu selesai pada hari itu juga.
Kita harus bisa sebagai pimpinan, kita harus bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cepat dan benar. Ya, dan yang kelima, kita harus bisa mendelegasikan tugas dan tanggung jawab itu secara jelas. Kita harus berikan empowerment kepada orang-orang yang kita percaya, kepada supervisor, kepada asisten manager. Kita harus memberikan empowerment. Ya, setelah kita berikan empowerment, dia melaksanakan, baru kita lakukan kontrol. Ya, kita kontrol, kita pastikan yang kita delegasikan itu berjalan dengan baik dan benar. Ya, dan yang terakhir, kita harus bisa mengevaluasi bulan ini, mengevaluasi segalanya. Kita operasionalnya kita evaluasi, kinerja timnya, kerjasama timnya bagaimana, omsetnya bagaimana, kita evaluasi bersama. Dan kita sebagai pimpinan harus mau menerima kritik dan saran. Dan kritik dan saran itu kalau memang bagus, kita laksanakan demi tujuan perusahaan bersama. Intinya adalah supaya karyawan kita tidak keluar masuk. Jadikan karyawan itu sebagai aset dan perlakukan mereka sebagai karyawan, sebagai manusia yang seutuhnya. Jangan pernah diintimidasi dan jangan pernah menahan ijazah. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi perusahaan Anda dan karyawan Anda menjadi betah di perusahaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.